surah Al-Mu'min, terkait juga dengan surah Al-Mu'minun. Mari kita lihat dari ayat 51 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami akan menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya para saksi hari kiamat nanti. Jadi merupakan janji Allah ya, yang patut kita resapi. Dia janji akan menolong rasul-rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman. Maka itu perlu kita pelajari dalam surah Al-Mu'min dan Al-Mu'minun. Merupakan janji-janji Allah, merupakan hal yang luar biasa. Kemarin kita mempelajari bagaimana malaikat juga mendoakan kita ya. Tapi tentu ada syarat ya. Satu syaratnya yaitu paling tidak kita mempunyai suatu frekuensi yang sama dengan malaikat, sehingga kita dikenal oleh malaikat. Misalnya kita hadir dalam majelis pengajian ya. Kita hadir dalam pembahasan Quran dan sebagainya. Itu merupakan tempat berkumpulnya para malaikat ya. Kita berzikir dan kita termasuk orang yang taubat dan mengikuti segala ketentuan-ketentuan agama kita. Itu syaratnya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk yang didoakan malaikat. Jadi kita tidak sendirian ya. Kita berdoa ini antara lain kita mendoakan dan kita didoakan. Saat ini kita selagi hidup ini kita mendoakan agar kita bersama-sama dengan orang yang soleh. Kita mendoakan agar yang mendahului kita ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan dan didoakan kalau kita sudah mendahului mereka, kita termasuk didoakan. Jadi kita enggak sendiri ya. Yakinlah kita, apalagi jelas di dalam Al-Qur'an bahwa malaikat mendoakan kita. Dan di sini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sesungguhnya kami lanansurun rasulana benar-benar akan menolong rasul-rasul kami, walladzina amanu dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya dalam kehidupan dunia, wa yauma yaqumul asyhar dan pada hari berdiri memberi kesaksian pada hari kiamat nanti ya. Jadi kita akan dibantu, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun kehidupan akhir nanti. Camkan itu ya. Yaitu hari ketika permintaan maaf tidak berguna bagi orang-orang zalim dan mereka mendapat laknat
dan tempat tinggal yang buruk. Yauma la yanfa'uz zalimin ma'ziratu tahutuhum, permintaan maaf, walahumul la'nat, dan bagi mereka laknat jauh dari rahmat Allah, walahum su'ad dar, dan bagi mereka seburuk-buruk tempat tinggal. Dan sungguh kami telah memberikan petunjuk kepada Musa dan mewarisi kitab Taurat kepada Bani Israel. Walaqad atayna Musa al-huda wa awrathna Bani Israel al-kitab. Itu cerita berkenaan kitab Taurat. Nah, ini kalau diceritakan kembali di dalam Al-Quran, bahwa sama yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad. Jadi kalau kita terjemahkan dalam masa ini, sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Muhammad, ya, dan mewariskan kitab Al-Quran kepada umatnya. Kita tahu bahwa tujuan akhir daripada mempelajari Al-Quran itu di dalam surah Fatir ayat 32, bahwa Al-Quran akan diwarisi oleh orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya bagi kita saat ini, apakah kita termasuk orang-orang yang dipilih? Ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah yang mewarisi Al-Quran. Tentu kita berusaha agar kita termasuk orang-orang yang dipilih. Ada dua kata-kata dipilih. Satu berkenaan dengan Al-Quran, kedua berkenaan dengan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam alhamdulillah kepada hamba-hamba yang terpilih. Ya, kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu. Untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berfikir sehat. Huda wa zikra liulil albab. Jadi kalau zikra itu peringatan yang menyentuh diri kita. Ya, maksudnya begini, kalau Al-Quran itu kira-kira memberi peringatan kepada kita, misalnya fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yang sembahyangnya banyak lalai. Kalau itu menjadi zikra, ya, bagi kita, terasa kita, apakah sholatku ini sudah benar? Apakah sholatku ini banyak lemahnya? Itu perasaan itu harus ada di dalam diri kita, sehingga kita akan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk bagaimana sholat khusyuk itu. Nah, gitu. Ya. Jadi itulah jalannya Al-Quran itu menjadi zikra. Artinya menyentuh perasaan kita, menyentuh hati kita, apa-apa yang disampaikan itu. Kalau berita itu lalai sholat, maka kita akan merasa jangan-jangan sholatku ini masih banyak lalainya gitu. Terus kita berpikir, sudah kayaknya yang sholat lalai itu begini. Ya. Memang para ulama memberikan batasan, tapi tidak mutlak. Ya. Bagaimana Allah berkata bahwa banyak lemahnya, banyak lalainya, kemudian diberitahu oleh ulama ini 1, 2, 3. Ya.
Kita harus sadar bahwa merupakan kelemahan diri kita untuk selalu merasai bahwa sholat itu yang kita lakukan itu banyak lalainya. Maka kita disuruh istighfar. Nah, istighfar sudah dibagi dua. Satu istighfar orang yang beriman dan istighfar orang yang takwa. Kalau istighfar orang yang beriman, kalau dikaitkan dengan Al-Hadid 20, berarti istighfar terhadap kelakuan-kelakuan kita, kesalahan-kesalahan kita yang kita rasakan. Kalau istighfar orang yang takwa, orang beristighfar takwa adalah proses merasa ilmunya dulu, katakan ilmu itu salah, kurang, maka kita istighfar terhadap penambahan ilmu. Ya. Jadi misalnya kita sholat dulu waktu muda begini, sekarang tua kita sudah semakin baik, kita istighfar terhadap kesalahan kita dulu. Itulah kira-kira gambaran mengapa istighfar itu ada dua dalam Al-Quran. Ya. Istighfar orang yang beriman dan bertakwa. Kita lanjut. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampun untuk dosamu, dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Wasbir, sabarlah kamu. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, ya. Asalnya ditujukan kepada Nabi Muhammad, sudah tentu kepada kita sekalian. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Wastaghfir li dzambik, mohonlah ampun atas dosa-dosamu. Wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, bertasbihlah, bertasbihlah, memuji Tuhan engkau pencipta pada waktu petang dan pagi. Sesungguhnya orang-orang yang perdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan kebesaran yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dalam hal Al-Quran saja, ya. Mari kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesesatan itu mungkin terjadi terhadap pemahaman kita, terhadap pengertian kita terhadap Al-Quran, ya. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah ghairi sultan, sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan, membantah ayat-ayat Allah tanpa ilmu, tanpa alasan yang jelas, atahum, yang disampaikan pada mereka, in fi sudurihim, tidak ada di dalam dada mereka, illa kibru ma hum bibalighi, tidak akan kesombongan itu, keinginan mereka agar mereka dapat kemuliaan karena membantah ayat-ayat itu. Fasta'iz billah, maka mintalah pertolongan kepada Allah, innahu was-sami'ul basir. Ini minta tolong. Maka perkataan minta tolong itu merupakan sentral, ya. Jangan kita menyatakan, kalau itu di dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jadi permohonan itu harus terkonsentrasi dalam rangka berbakti kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang kami sembah, kami abdi, dan engkaulah yang kami minta tolong. Artinya minta tolong dalam rangka pengabdian kepada Allah. Seperti ini. Fasta'iz billah. Minta tolong itu berdoa. Itunya esensinya berdoa, ya kan? Jadi bagaimana kita minta tolong, mudah-mudahan banyak rezeki sehingga bisa pergi haji, sehingga bisa berinfak, gitu kan? Minta tolong sehat supaya kita kuat bertenaga untuk ibadah, gitu. Itulah esensi daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semakin tinggi tingkat pengabdian kita, semakin tinggi pula kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu ya. Itu merupakan jalan-jalan yang kita harus lalui di dalam berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.